Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Siti Hovifa dengan nomor induk mahasiswa 2309602004. Saya dari Kampus Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat hangat dan penting dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu sistem penilaian dalam kurikulum merdeka. Nah, melalui video ini kita akan melihat bagaimana cara menilai siswa dengan lebih baik, adil, dan bermakna. Yuk kita mulai. Nah, di slide pertama yakni ada latar belakang. Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa yang bertujuan membentuk manusia utuh melalui perpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum berperan sebagai kompas strategis yang harus dinamis mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan. Kurikulum merdeka hadir sebagai solusi atas kendala teknis kurikulum sebelumnya dengan membawa transformasi besar pada sistem penilaian. Fokusnya bergeser pada penelitian administratif yang kaku menuju asesmen yang lebih bermakna dan berkelanjutan untuk mendukung potensi unik setiap siswa. Nah, mari kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Pendidikan ini adalah fondasi utama kemajuan bangsa untuk membentuk manusia secara utuh, baik dari segi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Agar tetap relevan, kurikulum harus dinamis, mengikuti zaman layaknya sebuah kompas strategis. Nah, kurikulum merdeka hadir sebagai jawaban atas berbagai kendala teknis dari kurikulum sebelumnya, terutama dengan membawa perubahan besar pada sistem penilaian. Fokusnya kini berubah dari yang dulunya kaku dan penuh beban administrasi, bergeser menjadi asesmen yang lebih bermakna dan berkelanjutan demi mendukung potensi unik setiap siswa. Nah, di sini ada rumusan masalah. Kita akan membahas dan menjawab 3 pertanyaan utama terkait sistem pendidikan terbaru di Indonesia. Yang pertama, apa pengertian kurikulum dan pendidikan secara mendasar? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme sistem penilaian yang diterapkan dalam kurikulum merdeka? Nah, mari kita lanjut ke slide yang pertama, yakni di pengertian kurikulum dan pendidikan. Kurikulum memegang peranan yang sangat strategis sebagai jantung dari seluruh proses pendidikan di sekolah. Ia bukan sekadar tumpukan dokumen administratif, melainkan sebuah rencana tersusun yang menjadi pedoman utama bagi pengajar dalam menyampaikan materi serta alat untuk menentukan mutu capaian belajar siswa. Mengingat keberagaman latar belakang sosial dan geografis di Indonesia, kurikulum harus memiliki fleksibilitas tinggi agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan unik setiap siswa, namun tetap berpegang pada nilai budaya bangsa. Pendidikan sendiri dipahami sebagai proses pengajaran yang bertujuan untuk membentuk individu secara utuh dengan mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kualitas pendidikan menjadi faktor penentu dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu, kurikulum bersifat dinamis dan selalu mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan, seperti transisi dari KTSP, kurikulum 13 hingga kini kurikulum merdeka, sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan standar global dan kebutuhan masyarakat. Nah, kita masuk ke poin A, yaitu pengertian kurikulum dan pendidikan. Kurikulum ini adalah jantung dari proses sekolah yang berfungsi sebagai rencana tersusun dan pedoman guru, bukan sekedar dokumen administratif. Di Indonesia yang penuh keberagaman sosial dan geografis ini, kurikulum wajib fleksibel agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan siswa tanpa meninggalkan nilai budaya kita. Sementara itu, pendidikan adalah proses pengajaran untuk membentuk individu utuh yang mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena kualitas pendidikan menentukan kecerdasan generasi masa depan, kurikulum harus
dinamis dan disempurnakan secara berkala, mulai dari KTSP, K13, hingga kini kurikulum merdeka agar selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan standar global. Nah, selanjutnya yakni pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka muncul sebagai hasil analisis mendalam terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya untuk mewujudkan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inovasi ini dirancang khusus untuk mengatasi hambatan teknis dan beban administrasi yang selama ini sering dikeluhkan oleh para guru. Dalam kerangka ini, lembaga pendidikan diberikan kebebasan untuk beradaptasi secara sukarela, sementara guru memiliki otonomi penuh untuk merancang pembelajaran yang benar-benar relevan dengan kondisi siswa di kelas. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan modul ajar yang lebih fleksibel dan terstruktur melalui pendekatan modular teaching. Fokus utamanya bukan lagi sekadar menghafal materi, melainkan pada pembelajaran berbasis kinerja yang menyatukan pengetahuan dan keterampilan dalam satu narasi pencapaian yang menyeluruh. Kurikulum ini menciptakan ekosistem belajar yang lebih hidup, kreatif, dan inklusif di mana siswa tidak lagi dipaksa mengikuti standar yang kaku, melainkan didorong untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Nah, di slide ini, kurikulum ini lahir dari analisis mendalam untuk membangun karakteristik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sekaligus memangkas beban administrasi guru yang selama ini sering dikeluhkan. Di sini, sekolah bebas beradaptasi dan guru juga punya otonomi penuh untuk mengajar sesuai kondisi real siswanya. Ciri khasnya adalah pemakaian modul ajar yang fleksibel lewat modular teaching. Fokus belajarnya bukan lagi hafalan, melainkan performa nyata atau berbasis kinerja yang menyatukan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini membuat ekosistem belajar jadi lebih kreatif dan inklusif, karena siswa didorong berkembang sesuai minat bakat unik mereka sendiri, bukan dipaksa mengikuti standar kaku. Nah, selanjutnya yakni sistem penilaian dalam kurikulum merdeka. Dalam dunia pendidikan, seringkali terjadi tumpang tindih antara istilah pengukuran, tes, evaluasi, dan asesmen. Pengukuran adalah pemberian angka pada karakteristik siswa. Tes adalah alat ukurnya, sementara evaluasi adalah proses membandingkan hasil tersebut dengan kriteria tertentu untuk menentukan kualitas belajar. Namun, kurikulum merdeka lebih menekankan pada asesmen, yaitu proses terstruktur dan berkelanjutan dalam mengumpulkan informasi untuk mengambil keputusan yang mendukung kebutuhan peserta didik. Perbedaan mencolok dari kurikulum sebelumnya adalah tidak adanya lagi pemisah kaku antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sistem ini mengusung 8 paradigma penilaian yang manusiawi. Salah satunya adalah penerapan growth mindset yang percaya bahwa kecerdasan siswa bisa terus berkembang melalui usaha. Penilaian kini lebih fleksibel dalam hal waktu dan metode baik melalui observasi, catatan anekdot, maupun portofolio. Dan sekolah memiliki wewenang penuh untuk menentukan kriteria kenaikan kelas berdasarkan keseluruhan profil perkembangan siswa. Nah, sekarang mari kita bedah sistem penilaian. Banyak orang yang bingung membedakan antara tes, pengukuran, evaluasi, dan asesmen. Singkatnya gini, pengukuran itu memberi angka, tes itu adalah alatnya, sedangkan evaluasi adalah proses menilai kualitas berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kurikulum merdeka lebih fokus pada asesmen. Asesmen itu pengumpulan informasi berkala untuk membantu kebutuhan belajar siswa. Perbedaan yang paling mencolok adalah tidak hanya lagi sekat kaku antara nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menggunakan paradigma yang manusiawi seperti growth mindset, sistem ini percaya kecerdasan anak bisa berkembang lewat usaha.
Bentuk penilaiannya pun fleksibel, bisa portofolio atau observasi, dan sekolah juga punya hak penuh menentukan kenaikan kelas berdasarkan profil perkembangan utuh siswa. Nah, di sini ada jenis-jenis asesmen yaitu formatif, sumatif, dan autentik. Evaluasi dalam kurikulum Merdeka dikategorikan menjadi 3 pendekatan utama untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kemampuan siswa. Yang pertama, penilaian formatif dilakukan secara berkala selama proses belajar berlangsung dengan tujuan memberikan umpan balik langsung kepada guru dan siswa. Contohnya melalui kuis kecil, diskusi kelas, atau jurnal refleksi untuk memantau kemajuan dan memperbaiki cara mengajar secara instan. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian ini dilakukan di akhir periode pembelajaran atau akhir bab atau semester untuk mengevaluasi pencapaian ini keseluruhan dan menentukan kesiapan siswa lanjut ke jenjang berikutnya. Metodenya bisa berupa ujian akhir, proyek akhir yang komprehensif, atau pengumpulan portofolio karya. Dan yang ketiga, penilaian autentik. Pendekatan yang paling nyata di mana siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan penilaian kinerja praktis seperti simulasi, bermain peran, atau proyek berbasis komunitas yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Nah, di atas tadi adalah jenis-jenis asesmen. Kurikulum Merdeka membaginya ke dalam 3 pendekatan utama. Yang pertama ada asesmen formatif yang dilakukan saat pembelajaran langsung, yaitu tujuannya memberikan feedback instan lewat kuis kecil atau diskusi agar guru itu bisa langsung memperbaiki cara mengajarnya. Dan yang kedua ada asesmen sumatif dilakukan di akhir bab atau semester untuk menilai capaian total siswa dan kesiapannya naik jenjang, biasanya lewat ujian atau proyek akhir. Dan yang ketiga ada asesmen autentik, yaitu penilaian paling nyata di mana siswa dinilai dari kemampuannya memecahkan masalah sehari-hari. Nah, yang terakhir yakni ada kesimpulan dan saran. Kurikulum Merdeka merupakan transformasi fundamental menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada manusia. Perubahan paradigma penilaian dari yang bersifat administratif menjadi lebih adaptif, yaitu formatif, sumatif, dan autentik, memungkinkan guru memetakan kebutuhan siswa dengan lebih akurat dengan memberikan otonomi kepada pendidik. Sistem ini bertujuan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan sikap menghadapi tantangan masa depan. Nah, sarannya yakni untuk mensukseskan transisi ini, guru perlu terus meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam merancang penilaian yang kreatif dan mendukung perkembangan siswa. Sekolah juga diharapkan memberikan dukungan penuh agar guru lebih fleksibel memilih instrumen penilaian seperti portofolio atau proyek. Terakhir, dibutuhkan sinergi yang kuat antara guru, orang tua, dan masyarakat agar proses penilaian autentik dapat memberikan pengalaman belajar nyata bagi siswa di luar ruang kelas. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton videonya hingga akhir. Sampai jumpa lain kali. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata maupun dari ketikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.